Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Tagih Cinta yang kupilih episode malam ini ya, yang tentunya semakin seru dan menegangkan untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Novia pun baru saja tiba di rumah ya, dimana saat itu Novia pun merasa sangat kesal dan bertanya-tanya dalam hatinya apa yang sudah Hakim lakukan dan kenapa Hakim berani-beraninya menerima telepon dari Jepri ya, dimana saat itu Novia pun merasa sangat terkejut saat mendapat telepon dari Hakim ya, dimana saat itu Hakim pun bersikap manis dan menyapa Novia ya. Namun saat itu Novia pun mengatakan kepada Hakim kenapa Hakim berani-beraninya mengangkat telepon dari Jepri ya di handphonenya, dimana saat itu membuat Hakim pun merasa sangat terkejut ya, karena dirinya tidak menyangka jika Novia akan mengetahui hal ini. Dan saat itulah Hakim pun mengatakan bahwa dirinya terpaksa mengangkat telepon dari Jepri karena Jepri beberapa kali menelponnya. Namun saat itu Novia pun tidak mau mendengarkan sama sekali penjelasan dari Hakim ya, dan meminta Hakim jangan pernah berbuat lancang seperti itu lagi ya, karena saat ini Hakim dan juga dirinya sudah tidak ada hubungan apapun ya, dan meminta Hakim untuk tidak pernah mengganggu dirinya lagi ya, dan mulai sekarang lebih baik Hakim urusi saja hidupnya sendiri dan jangan pernah mengurusi dirinya lagi. Dan Novia pun mengatakan jangan pernah Hakim berpikir bahwa Hakim bersikap baik kepada dirinya dan dirinya akan menerima Hakim kembali dan mau rujuk dengannya. Tentu saja dirinya tidak mau ya, karena apa yang diperbuat oleh Hakim itu begitu sangat fatal bagi dirinya. Dan Novia pun mengatakan bahwa sampai kapanpun dirinya tidak akan pernah mau rujuk kembali dengan Hakimnya. Dan Novia pun meminta Hakim untuk tidak pernah menghubungi dirinya lagi mulai saat ini. Tentu saja itu membuat Hakim pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan tidak menyangka jika apa yang telah dia lakukan itu hanya sia-sia ya, dan mungkin ini adalah karma bagi untuk dirinya atas perbuatannya kepada Novia. Sementara itu di adegan berikutnya, dimana saat ini Pak Arjuna merasa sangat kesal dan emosi ya, dan dirinya pun merasa sangat cemas karena handphone Pak Samsul yang dia rusakkan tidak ada di tong sampah. Tentu saja saat itu Pak Arjuna pun meminta Dimas untuk mencari tahu keberadaan handphone tersebut, dimana saat itu Dimas pun mengatakan kepada Pak Arjuna bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Pak Umar. Dan saat itulah Dimas pun segera mencari Umar dan membawanya ke hadapan Pak Arjuna ya, dimana saat itulah Umar pun mengatakan kepada Pak Arjuna kenapa Pak Arjuna memanggilnya, dan saat itulah Pak Arjuna menanyakan apakah Umar yang sudah mengambil handphone di ruangannya tersebut, dimana saat itulah Umar pun mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengambil handphone tersebut dari ruangannya, tetapi Bititin, karena saat itu Bititin pun ingin membuang handphone tersebut ke tong sampah, tetapi dirinya berpikir itu sangat sayang dan lebih baik dirinya menyervisnya. Dan saat itu dirinya berniat untuk memberikan handphone tersebut kepada orang tuanya ya, dimana saat itulah Umar pun mengatakan jika dirinya berpikir bahwa handphone tersebut sudah rusak dan sudah tidak terpakai lagi, dan saat ini pun handphone tersebut sudah tidak ada di tangannya karena sudah diambil oleh pemiliknya. Tentu saja itu membuat Pak Arjuna pun begitu sangat emosi dan membantingkan sebuah vas bunga ya guys ya, dan mengatakan bahwa Umar jangan pernah berpikir untuk memiliki HP rusak tersebut ya, dimana saat itu Umar pun merasa sangat takut ya guys ya, karena saat ini Pak Arjuna begitu sangat marah, dan Umar pun benar-benar meminta maaf ya, karena dirinya tidak mengetahui jika handphone itu
itu begitu sangat penting bagi Pak Arjuna, di mana saat itu Pak Arjuna pun tidak memaafkan sama sekali Umar ya, dan meminta Umar untuk berhenti bekerja dengannya. Di mana saat itu Umar pun begitu sangat memohon kepada Pak Arjuna ya, namun Pak Arjuna pun tidak mau mendengarkan sama sekali dan meminta Umar untuk secepatnya pergi dari ruangannya tersebut. Di mana saat ini Pak Arjuna pun begitu sangat takut ya guys ya, dan merasa sangat cemas karena saat ini bukti tersebut sudah berada di tangan Pak Samsul kembali, dan pastinya Pak Samsul akan bertindak setelah mendapatkan bukti tersebut ya. Tentunya saat ini Pak Arjuna pun tidak akan membiarkan itu terjadi ya, karena dirinya akan melakukan apapun caranya untuk melindungi Jepri dan juga keluarganya. Dan di sisi lainnya, dimana saat ini Novia mendapatkan telepon dari Jepri ya, yang dimana saat itu Jepri pun merasa sangat merindukan Novia ya guys ya. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan apakah Jepri akan menceritakan tentang hubungan ini kepada kedua orang tuanya ya. Tentu saja itu membuat Jepri pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan mengatakan bahwa dirinya akan menceritakannya setelah dirinya kembali dari kantor ya. Tentu saja itu membuat Novia pun merasa sangat bahagia dan mengucapkan selamat bekerja untuk Jepri ya guys ya. Dimana saat ini Novia pun begitu sangat senang karena akhirnya dirinya bisa bersatu dengan Jepri, dan begitu pun dengan Jepri ya, merasa sangat bahagia karena dirinya masih diberikan kesempatan untuk bersama dengan Novia. Dimana saat ini Jepri pun telah kembali dari kantor ya guys ya, dan saat itulah Jepri pun masih teringat jelas dalam pikirannya, dimana saat Novia mengatakan bahwa dirinya memiliki perasaan yang sama ya dengan Jepri, bahwa dirinya juga sangat mencintainya. Tentu saja itu membuat Jepri pun merasa sangat bahagia ya guys ya, dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka jika dirinya dan Novia akan sampai ke tahap ini ya. Dan di satu sisi lainnya dirinya pun tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Novia mengetahui semua kebenaran kejadian 18 tahun yang lalu ya, bahwa dirinya lah yang sudah menabrak ayah Novia. Tentunya pasti Novia akan sangat membenci dirinya, dan pastinya Novia akan memutuskan hubungan ini ya. Yang dimana saat itu lamunan Jepri pun terhenti, dimana saat itu Jepri merasa sangat terkejut dengan kedatangan Ibu Astrid ya. Dimana saat itulah Ibu Astrid pun mengatakan bahwa dirinya merasa melihat Jepri hari ini begitu sangat berbeda ya. Nah saat ini sepertinya wajah Jepri begitu sangat happy ya, dan mengatakan ada apa, dan meminta Jepri pun untuk menceritakannya. Dan saat itulah Jepri pun mengatakan dalam hatinya bahwa tidak ada salahnya dirinya menceritakan semua ini kepada Ibu Astrid ya. Dan bagaimanapun Ibu Astrid pun mengetahui bahwa dirinya juga sangat mencintai Novia. Dimana saat itulah Jepri pun menceritakan semuanya kepada Ibu Astrid. Tentu saja itu membuat Ibu Astrid pun merasa sangat terkejut dan bahagia ya, karena dirinya tidak menyangka akhirnya Jepri bisa berani menyatakan cinta yang sebenarnya kepada Novia, dan Novia pun membalas cintanya tersebut. Dimana saat itulah Ibu Astrid pun mengatakan bahwa dirinya merestui hubungan mereka berdua, tetapi ada satu orang yang tidak pernah merestui hubungan mereka berdua, yaitu Pak Arjuna. Dimana saat itulah Ibu Astrid meminta Jepri untuk merahasiakan hubungan mereka dan jangan sampai Pak Arjuna mengetahuinya terlebih dahulu. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.